Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Desa Perdikan adalah sebuah wilayah desa pada zaman dahulu yang bebas pajak kepada negara dan keraton. Desa diatur sendiri akan tetapi tidak boleh menyimpang dari peraturan keraton. Pada tahun 1912 di Indonesia ada 170 desa perdikan. Di Karisiden Madiun ada 19 desa perdikan. Dan di Kabupaten Ponorogo ada 9 desa perdikan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, desa perdikan dihapus pada tahun 1946 dan menjadi desa biasa seperti desa yang lain. Desa Perdikan Tegalsari termasuk wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Di desa ini tumbuh sebuah pondok pesantren pada abad ke-18 yang mengilhami pondok-pondok se-Nusantara. Pondok pesantren Gebang Tinatar namanya. Tokoh yang cikal bakal pondok pesantren Gebang Tinatar dan desa Tegalsari adalah Kiai Ageng Muhammad Besari. Awal mula desa Tegalsari menjadi desa perdikan adalah sebagai berikut. Sebelum Pondok Gebang Tinatar berdiri, terlebih dulu berdiri Pondok Setono yang berada di barat dari desa Tegalsari sekarang atau Kulon Kali Keang. Pendirinya adalah Pangeran Sumende yang masih keturunan Sunan Pandanaran Bayat dan menjadi menantu dari Kanjeng Panembahan Bathara Katong. Masa kejayaan Pondok Setono terjadi pada abad 17. Saat itu yang memimpin pondok adalah 3 bersaudara, yaitu Kiai Donopuro, Kiai Wongsopuro, dan Kiai Noyopuro. Kemudian datanglah 2 orang yang hendak mencari ilmu di Pondok Setono. Mereka berdua adalah Muhammad Besari dan Nur Sotik. 2 orang ini adalah keturunan dari Beri Kertabumi atau Prabu Brawijaya V dan keturunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Besari dan Nur Sotik mondok di Setono cukup lama hingga menyandang gelar kiai. Pada suatu waktu Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sotik berjalan ke arah selatan dari Pondok Setono. Kemudian merasa lelah dan haus. Melihat pohon kelapa, mereka berdua menggoyangkan pohon kelapa dan berharap ada yang jatuh. Buah kelapa pun jatuh, namun ada yang masih muda dan ada yang sudah tua. Kemudian datanglah sesosok orang laki-laki yang memberitahu Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sotik bahwa bukan begitu caranya mengambil buah kelapa. Laki-laki tersebut kemudian memegang pohon kelapa dan terjadi keajaiban. Pohon kelapa tersebut langsung melengkung ke tanah dan mempersilahkan Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sotik memilih buah kelapa sesuka hati. Melihat hal tersebut, Kiai Muhammad Besari langsung bertanya ke lelaki tersebut siapa namanya. Nama lelaki tersebut adalah Kiai Ageng Nur Salim. Kiai Ageng Nur Salim mempersilahkan Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sotik untuk istirahat di rumahnya. Setelah berbincang-bincang, 2 santri Pondok Setono ini ingin menjadi murid Kiai Ageng Nur Salim. Singkat cerita, Kiai Muhammad Besari malah dinikahkan dengan putri Kiai Ageng Nur Salim. Kiai Ageng Nur Salim adalah tokoh yang cikal bakal desa Ngasinan. Beliau adalah keturunan dari Raja-Raja Mataram Islam. Setelah Kiai Muhammad Besari menikah, Kiai Donopuro menyarankan agar babat alas di timur Sungai Keang. Kemudian Kiai Muhammad Besari bersama sang istri dan adiknya yaitu Kiai Nur Sotik
mulai babat alas di timur Sungai Keang. Setelah membangun masjid dan rumah, Kiai Muhammad Besari menamakan tempat baru tersebut dengan nama Tegal Sari. Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sotik kemudian membangun pondok yang bernama Gebang Tinatar. Pondok baru ini dengan sekejap sudah ramai dengan santri-santri dari wilayah manapun. Dua kiai tersebut berubah sebutan menjadi Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Ageng Nur Sotik Al-Hafidh. Pada tanggal 30 Juni 1742 di Keraton Kartosuro terjadi pemberontakan yang dipimpin Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning atau Amangkurat V dibantu warga Tionghoa Semarang. Sinuwun Sunan Pakubuwono II yang saat itu menjabat raja berhasil mengungsi ke Ponorogo. Di Ponorogo, Sinuwun banyak menyinggahi tempat, antara lain Desa Mangkujayan, lingkungan Keranggan, Desa Pulung, Desa Sawo, Gunung Bayangkaki, Desa Tegal Sari, Desa Menang, dan Desa Badekan. Di Tegal Sari, Sinuwun memohon petunjuk ke Kiai Ageng Muhammad Besari agar dapat merebut tahta kembali. Setelah beberapa hari di Tegal Sari, Sinuwun Sunan Pakubuwono II izin kembali ke keraton untuk merebut tahta dari tangan Raden Mas Garendi. Sinuwun Sunan Pakubuwono II dikawal santri dari Tegal Sari yang dipimpin oleh Kiai Basariah dari Prongkot Tosanan. Singkat cerita, pasukan Sinuwun Pakubuwono II berhasil merebut tahta Keraton Kartosuro. Kemudian Kiai Basariah dan santri Tegal Sari yang lain pamit untuk pulang ke Ponorogo. Tidak berselang lama, Sinuwun Sunan Pakubuwono II memberi imbalan berupa pangkat bupati kepada Kiai Ageng Muhammad Besari sebagai wujud terima kasih. Namun Kiai Ageng Muhammad Besari menolaknya. Karena Kiai Ageng Muhammad Besari hanyalah seorang kiai yang tidak mengharapkan imbalan. Namun Sinuwun Sunan Pakubuwono II tetap memberi imbalan berupa tanah perdikan kepada Desa Tegal Sari. Jadi Desa Tegal Sari adalah Desa Perdikan Mutihan. Masa kejayaan Pondok Pesantren Gebang Tinatar terjadi saat dipimpin Kanjeng Kiai Bagus Hasan Besari 1779 sampai 1862. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Raden Bagus Burham atau Raden Ngabahi Ronggowarsito, Pujangga Besar Keraton Surakarta, Raden Bagus Darso Pacitan, dan masih banyak yang lain. Di masa ini, ribuan santri mondok di Tegal Sari dari penjuru Nusantara. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.